Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Wali Kota Banjarmasin sampaikan Raperda PAPBD 2025, anggaran penanganan sampah jadi sorotan utama. Peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah kota gelar hitanan massal untuk 500 anak se-Banjarmasin. Kejari Balangan jalin kesepakatan hukum dengan 145 desa dan 3 kelurahan. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna tingkat 1 DPRD Kota Banjarmasin. Rapat berlangsung di ruang rapat utama Gedung Dewan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikfal Fahruri dan dihadiri Wali Kota Muhammad Yamin, jajaran legislatif, serta para kepala SKPD. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Muhammad Yamin menegaskan bahwa perubahan anggaran bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan respon nyata terhadap kebutuhan di lapangan, terutama terkait persoalan penanganan sampah. Peningkatan alokasi dana untuk pengelolaan dan pengolahan sampah menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah mengakui hingga kini persoalan sampah di kota ini masih belum tertangani secara optimal. Iya, memang kita kembali lagi bahwa penanganan sampah di Banjarmasin masih belum terlalu begitu optimal, belum selesai dan belum maksimal, sehingga memang perlu yang namanya penguatan dalam pengolahan sampah. Dari tempatnya, dari alatnya dan sebagainya ini perlu kita kuatkan lagi karena sampah kita ke depan dibatasi dalam hal untuk pengiriman ke Banjarbakula. Nah, kita berharap di tahun ini bisa tidaknya 30%. Tahun depan bisa 50% dan bahkan tahun depannya bisa zero. Harapan kita seperti itu. Makanya ini harus kita perkuat dalam hal penambahan anggaran di penanganan sampah di. Dengan penyampaian Raperda ini, pemerintah kota berharap perubahan APBD 2025 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan mendasar kota. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Suasana haru dan tawa anak-anak menyelimuti Aula Kayu Baimbai, Kota Banjarmasin, Kamis 3 Juli lalu. Sebanyak 500 anak dari 5 kecamatan mengikuti sunatan massal gratis dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama TP, PKK, dan Dinas Kesehatan menggelar hitanan massal sebagai bentuk perhatian nyata pada kesehatan dan pendidikan nilai agama sejak dini. Pelaksanaan kegiatan sunatan massal ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Banjarmasin, dan ini waktunya sangat tepat menurut kami. Kenapa tepat? Karena bersamaan dengan libur sekolah anak-anak, jadi tidak menghalangi sehingga maksimal kita melaksanakan, dan terlihat memang pesertanya banyak, antusias, dan tadi juga saya lihat juga ada hadiah yang diberikan, baik alat tulis, kemudian sarung, tas dan segala macamnya. Nah, kemudian saya melihat juga pesertanya nih anak-anak masih SD, ada yang umur 3 tahun, umur 4 tahun. Nah, ini juga saya pikir ini bagus untuk sebagai salah satu syariat dalam Islam juga untuk menjaga kebersihan anak-anak kita. Selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli, sebanyak 500 anak dijadwalkan menjalani hitan oleh tenaga medis profesional dengan fasilitas lengkap dan nyaman. Ya, alhamdulillah di momen liburan anak-anak sekolah, pemerintah Kota Banjarmasin bersama TP PKK Kota Banjarmasin dengan
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menggelar sunatan massal untuk anak-anak yang ada di Kota Banjarmasin. Harapannya supaya anak-anak satu mengikuti syariat agama, mengadakan sunatan massal, kemudian yang kedua demi untuk menjaga kesehatan tentunya. Karena di alat kelamin itu sendiri nanti kalau tidak ada sunatan massal takutnya nanti ada penyumbatan atau kotoran-kotoran yang bisa nanti menyebabkan infeksi. Kegiatan ini dipilih bertepatan dengan masa liburan sekolah agar anak-anak bisa menjalani pemulihan dengan nyaman di rumah. Sunatan massal ini menjadi bagian dari misi besar Wali Kota Banjarmasin, menciptakan kota yang maju dan sejahtera melalui generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Guna memaksimalkan pendampingan hukum di tingkat desa, Kejaksaan Negeri Balangan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan pemerintah desa se-Kabupaten Balangan. Kegiatan berlangsung di Gedung Mayang Maurai Paringin Senin kemarin. Sebanyak 145 desa, 3 kelurahan, dan 1 kecamatan ikut menandatangani kerjasama ini di bawah naungan DP3AP2K BPMD Balangan. Melalui kerjasama ini, Kejari Balangan akan memberikan pendampingan hukum, khususnya dalam penggunaan anggaran dan penyelesaian masalah hukum, perdata, serta tata usaha negara. Kami hari ini sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Balangan dengan Dinas PPPA, KB dan PMD, seluruh camat, seluruh kepala desa dan seluruh lurah Kabupaten Balangan. Pendampingan ini tentu akan lebih memberikan ruang bagi kepala desa untuk memitigasi potensi-potensi yang berdampak dari tata kelolaan yang mungkin keliru itu ya. Nah, tadi Pak Kajari menyampaikan bahwa pihak kejaksaan siap untuk melakukan pendampingan, untuk memberikan pendapat hukum, untuk menjadikan tempat berkonsultasi. Harapan kita ke depan mudah-mudahan dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, Balangan akan maju. Kepala Kejari Balangan Mangantar Siregar menyebut bahwa pendampingan hukum penting agar pengelolaan dana desa tidak menyimpang. Sebenarnya ini adalah merupakan program kejaksaan bersama pemerintah. Karena kita tahu bahwa pemerintahan desa itu adalah ujung tombak dari seluruh pemerintahan. Tentunya poin-poinnya dalam hal MOU hari ini, karena kita tahu bersama bahwa tidak semua para teman-teman kita, para kepala desa itu memahami aturan yang akan dihadapi mereka. Kedua, tentunya banyak pekerjaan-pekerjaan ataupun dalam penggunaan anggaran mereka perlu kita dampingi dalam hal bukti dukungnya, biar jangan salah menggunakan sehingga nanti takut terjerat mereka kepada tindak pidana. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan tidak hanya mencegah pelanggaran, tapi juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Balangan. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Wali Kota Banjarmasin sampaikan Raperda PAPBD 2025, anggaran penanganan sampah jadi sorotan utama. Peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah kota gelar hitanan massal untuk 500 anak se-Banjarmasin.
Kejari Balangan jalin kesepakatan hukum dengan 145 desa dan 3 kelurahan. Pemerintah Kabupaten Balangan resmi meluncurkan program Sanggam Babungas 2025. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di kantor Bangkalsel Cabang Paringin. Program ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Pasalnya, kredit yang diberikan tidak dikenai bunga, tanpa biaya administrasi bahkan tanpa uang muka. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Balangan mengalokasikan dana sebesar 6,5 miliar rupiah untuk memperluas jangkauan program. Sebelumnya program serupa telah menyalurkan lebih dari 4 miliar rupiah kepada 200 lebih debitur sejak tahun 2023. Program ini dulu sangat khawatir gitu. Kenapa jadi sangat khawatir? Karena ada bangunan. Jawabannya ada. Main juga harusnya kan berjaminan. Kredit macet itu. Saya ini kalau ada berjaminan, harus ada macet-macetnya. Nah, dari kota Bangkalsel, 2 orang aja kredit macet ini mengganggu penyaluran berikutnya. Alhamdulillah, lancar pendataan, dan program ini kita luncurkan, ya kita perang melawan rentenir. Jadi jangan sampai UMKM kita ini minjam duit, karena bisa salurkan rentenir itu. Kepala Bangkalsel Cabang Paringin Muhammad Isnaini menyebut program ini sebagai satu-satunya kredit tanpa bunga dan biaya administrasi di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi Pak dengan program ini, khususnya dukungan dari Pak Bupati, mudah-mudahan UMKM di Kabupaten Balangan, karena ini sangat membantu untuk tambahan modal para pengusaha UKM yang ada di Kabupaten Balangan. Semoga program ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, mengingat harapannya bisa kita tingkatkan ini. Jadi insya Allah mungkin menjadi 100 dan jangka waktu mungkin bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Melalui program Sanggam Babungas, pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis keberpihakan pada usaha kecil. Muhammad Kamil dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Saidi Mansur secara resmi membuka turnamen sepak bola Matraman Cup 2025 Sabtu sore kemarin di lapangan sepak bola Matraman. Pembukaan ditandai dengan laga persahabatan antara Manis FC yang diperkuat langsung oleh Bupati Saidi Mansur melawan tuan rumah Matraman FC. Pertandingan berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Manis FC. Bupati mengapresiasi kerja keras panitia, serta mengingatkan seluruh tim untuk menjunjung tinggi fair play dan menghormati lawan. Sebagai bentuk apresiasi, panitia mengundi door prize dengan hadiah utama 5 sepeda gunung bagi penonton yang beruntung. Turnamen Matraman Cup 2025 akan berlangsung hingga 25 Juli, diikuti 32 tim yang memperebutkan trofi juara dan total hadiah puluhan juta rupiah. Tim Liputan, Kalsel Pos melaporkan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan
hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Wali Kota Banjarmasin sampaikan Raperda PAPBD 2025, anggaran penanganan sampah jadi sorotan utama. Peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah kota gelar hitanan massal untuk 500 anak se-Banjarmasin. Kejari Balangan jalin kesepakatan hukum dengan 145 desa dan 3 kelurahan. Upaya mendukung ketahanan pangan terus digalakkan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sabtu siang, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli meninjau langsung lokasi rencana pembangunan kawasan klaster percontohan budidaya udang intensif berbasis kawasan di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pulau Laut Timur. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai pendamping teknis. Lahan seluas 10 hektar disiapkan sebagai lokasi tambak modern, lengkap dengan sarana pendukung. Targetnya produksi udang faname dapat mencapai 10 hingga 15 ton per hektar dengan harga jual di pasaran berkisar antara 60 hingga 75 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya itu, Bupati juga meminta pihak PT PLN turut mendukung pembangunan melalui penyediaan jaringan listrik ke area tambak. Diharapkan pembangunan ini mampu meningkatkan produktivitas lahan pesisir, kesejahteraan masyarakat, dan menjadi model budidaya udang yang ramah lingkungan di Kota Baru. Ardian Syah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.